Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Nur Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Ardan Royce. Perkenalkan, nama saya Brian Ardiswara. Perkenalkan, nama saya Riendra Abimanyu. Kami akan membuat video pendek tentang tanam paksa atau kultur stelsel. Tanam paksa atau kultur stelsel adalah salah satu kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1830 sampai 1870. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Tujuan utama adanya kebijakan sistem tanam paksa di bawah Gubernur van den Bosch yaitu mengatasi kondisi perekonomian Belanda yang merosot karena digunakan untuk membiayai perang. Sistem tanam paksa dilaksanakan dan diterapkan di sebagian besar daerah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang subur di wilayah pedalaman dibuka menjadi lahan perkebunan untuk menanam tanaman yang diperintahkan. Mekanisme tanam paksa yakni seluruh masyarakat yang memiliki lahan wajib menyelisihkan 20% dari total lahannya untuk ditanami tumbuhan yang diwajibkan oleh Belanda dan merupakan komoditas ekspor unggulan di Eropa seperti kopi, tebu, teh, tembakau, dan nila. Selain aturan tanaman ekspor yang wajib ditanam, pemerintah juga mengatur lahan dan waktu kerja bagi rakyat. Peraturan ini dibuat agar pelaksanaan tanam paksa sesuai dengan tujuan pemerintah. Aturan tanam paksa antara lain: 1. Pemilik lahan wajib menanam 20% atau 1/5 dari luas tanah yang dimiliki untuk tanaman ekspor. 2. Untuk rakyat yang tidak punya tanah maka harus bekerja 65 hari dalam setahun. 3. Jika terjadi kegagalan panen maka tanggung jawab ada di pemerintah. 4. Seluruh hasil dari penanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial melalui bupati atau pemimpin lokal setempat. 5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Namun kenyataannya pelaksanaan tanam paksa sangat menyimpang dari aturan tertulis. Seperti aturan menanam 20% dari tanah yang dimiliki, kenyataannya seringkali lebih dari separuh, bahkan tanah yang paling subur diambil semuanya. Kegagalan panen tanam ditanggung oleh petani, bukan pemerintah. Kelebihan hasil produksi pertanian yang harusnya dikembangkan kepada rakyat, kenyataannya kelebihan hasil produksi pertanian diambil oleh pemerintah. Pada akhir tahun 1840-an, Baron van Hove, seorang pendeta yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa, adalah contoh tokoh penentang selain Baron van Hove. Pada tahun 1860 juga tersebut buku novel berjudul Max Havelaar yang ditulis oleh Edward Dawes Dekker atau Multatuli. Dalam bukunya ia menuliskan penderitaan rakyat Lebak atas kebijakan penanaman kopi. Kerja kamu. Dampak negatif dari tanam paksa adalah sistem yang sangat membebankan pada rakyat dan para pekerja. Uang yang dihasilkan dari tanam paksa langsung menjadi milik negara Belanda dan tidak langsung terasa oleh rakyat biasa yang mungkin mendapatkan upah yang kecil. Selain itu, dampak positif dari tanam paksa bagi penduduk Jawa adalah dikenalkannya tanam-tanam ekspor yang laku di dunia. Karena kebanyakan dari tanaman ekspor tersebut bukan hasil dari Indonesia, misalnya kopi dari Afrika dan dari Asia Timur. Sekian video pendek dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.